adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita fabel dengan judul Rio si Semut yang Pemalas. Silakan didengar ya. Ini adalah cerita tentang seekor semut yang pemalas. Di dalam hutan, hiduplah sekelompok semut. Mereka selalu bersama-sama menyiapkan dan mencari makanan sebelum musim hujan tiba. Tetapi ada satu semut yang pemalas, namanya Rio. Suatu hari ketika mereka sedang mencari makanan, diam-diam Rio kabur dan tidak mengikuti mereka untuk mencari makanan. Ketua semut pun mencarinya. Hei kalian, apakah ada yang melihat Rio si pemalas itu? Tidak ada, Pak. Mungkin dia sudah melarikan diri dan bersembunyi. Hah, baiklah, biarkan saja dia. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mencari makanan. Kelompok semut itu pun menjawab, baik, Pak. Para semut pun melanjutkan perjalanannya. Rio pun merasa senang karena dia berhasil kabur. Hah, untung saja tidak ada yang melihatku kabur. Aku akan pulang ketika mereka sudah selesai mencari makanan. Rio pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seekor belalang yang bernama Bella. Hei semut, mau kemana kamu? Aku hanya ingin jalan-jalan saja. Apa yang kau lakukan di atas ranting patah itu? Aku hanya bersantai sambil menunggu giliranku untuk mencari makanan. Hei semut, kenapa kau ada di sini? Kan sebentar lagi musim hujan tiba. Kenapa kau tidak mencari makanan? Sudah, para semut sudah mencarinya. Lalu, kenapa kau ada di sini? Kau tidak membantu? Aku kabur. Aku malas untuk mencari makanan. Apa? Tidak baik begitu. Pulanglah dan bantu mereka untuk mencari makanan. Ah, sudahlah. Pergi kau sana. Jangan ikut campur urusanku. Rio pun tidak mendengarkan si belalang itu. Dia pergi meninggalkan Bella dan Rio pun melanjutkan perjalanannya. Rio pun tidak sadar bahwa dia sudah berjalan cukup jauh. Hah, di mana ini? Apakah aku berjalan sudah cukup jauh? Ah, sudahlah. Jika aku pulang, pasti para semut belum selesai mencari makanan. Aku lanjutkan saja perjalananku sedikit lagi. Rio pun melanjutkan perjalanannya dan mencari tempat untuk beristirahat. Ketika Rio beristirahat, tiba-tiba keluar seekor cacing dari dalam tanah tepat di hadapannya. Dan cacing itu bernama Deo. Hoi semut, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang beristirahat. Hah? Dari mana saja kau? Kenapa kau tidak mencari makanan bersama kelompokmu? Kan sebentar lagi musim hujan telah tiba. Aku kabur ketika kelompokku sedang mencari makanan. Aku malas untuk ikut mereka mencari makanan. Hei, kau mengapa begitu? Pulanglah dan bantu mereka untuk mencari makanan. Sudahlah, pergi kau sana, jangan ikut campur urusanku. Dengan rasa kesal, Rio pun pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanannya lagi. Tidak terasa, hari pun sudah mulai sore. Sudah mulai sore. Sebentar lagi langit akan gelap. Ah, baiknya aku pulang saja. Semoga saja mereka sudah selesai mencari makanan. Rio pun berjalan pulang. Tak disangka-sangka, langit pun mulai gelap. Tak seperti hari-hari biasanya. Angin mulai bertiup kencang dan rintikan air mulai turun. Ternyata sore itu mau turun hujan. Rio pun mulai panik dan bergegas untuk pulang agar bisa sampai di rumahnya. Tak disangka-sangka, hujan pun mulai deras.
Rio pun semakin bergegas untuk bisa sampai di rumahnya. Tetapi belum saja Rio sampai di rumahnya, ia terjatuh ke dalam sebuah lubang kecil. Rio pun meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong aku. Aku terjebak di sebuah lubang. Tolong aku. Tak ada yang mendengarkan teriakan Rio. Rio pun tetap berteriak meminta pertolongan. Untung saja ada Pak Heri yang mendengar teriakan Rio, karena letak lubangnya tak jauh dari rumah Pak Heri. Pak Heri pun langsung menolong Rio dengan beberapa semut lainnya. "Hei Rio, kenapa kau bisa masuk ke dalam lubang itu?" Aku tergesa-gesa karena hari mulai hujan, sehingga aku tidak melihat. Ternyata ada lubang kecil di depanku. "Ayo kita bantu Rio untuk keluar dari lubang itu." Para semut pun saling berpegangan tangan, sehingga tangan Rio pun bisa digapai. Dan Rio pun berhasil keluar. Rio pun menangis dan meminta maaf atas kesalahannya yang telah ia perbuat. Maafkan aku. Aku malas untuk mencari makanan. Aku berjanji tidak akan mengulangi dan menjadi semut yang rajin. Mulai sejak saat itu, Rio pun menjadi semut yang rajin, tolong menolong dan saling membantu. Sekelompok semut itu pun hidup dengan bahagia. Nah, adik-adik, apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Yaitu kita tidak boleh menjadi orang yang pemalas, karena menjadi orang yang pemalas dapat berdampak buruk bagi kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita selanjutnya. Haruslah kita menjadi orang yang saling tolong menolong, saling membantu, dan tidak lari dari kewajiban kita. Sekian ceritanya, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.